Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita akan mendengar lebih dulu Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggapnya ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal menurut saya sebagai sharing saya hari ini adalah mengenai terang dan mengenai mendengarkan. Yang pertama, mengenai menyalakan pelita. Umumnya dulu pada zaman dulu ketika saya masih kecil, bisa saja masih menggunakan pelita dari minyak tanah yang dimasukkan ke dalam botol kaca lalu diberi sumbu dan menyala sampai kira-kira jam berapa begitu lalu dimatikan karena sudah pada tidur semua. Lalu sentir namanya dahulu itu ditaruh di atas kaki sentir atau tempatnya. Anggap saja seperti kita kalau di gereja itu ada cagaknya untuk tumpuan lilin seperti yang ada di sekitar podium atau mimbar sabda. Tetapi biasanya dari bambu karena di bagian bawah nanti diperlebar untuk membuat kakinya supaya tidak ambruk. Pada bagian atas dibuat melebar sedikit lalu diberi tali-tali untuk menaruh sentirnya. Lalu pada bagian bawah pun diberi beban supaya tidak ambruk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu pun dilakukan oleh orang Israel pada zaman dulu. Lalu ketika masuk rumah, orang akan bisa melihat dan juga akan terlihat mestinya. Melihat sekitar yang ada di situ dan terlihat orang yang ada di dalam bahwa ada orang masuk. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mungkin pada zaman dahulu jendela-jendela ya tidak ada atau tidak banyak. Atau kalau malam hari pasti tidak ada listrik seperti yang kita alami sekarang. Maka kita melihatnya sebagai sebuah pelita. Pada bagian ini, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dikatakan di sana supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, lalu kita bisa melihat cahaya Tuhan itu. Lalu bagaimana? Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ketika kita berada bersama dengan Tuhan Yesus, lalu banyak hal kita akan dapatkan. Hal-hal yang tersembunyi akan kita lihat, kita mengerti, kita pahami. Selanjutnya dikatakan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Tuhan Yesus pun sampai-sampai juga memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada orang Israel, dan sampai hari ini kepada kita semua,
bagaimana keadaan surga itu. Kita, manusia, pasti tidak akan pernah mampu melihat keadaan surga. Tetapi Tuhan Yesus juga sudah menceritakan keadaan surga. Karena Tuhan Yesus memang dari surga. Lalu, apa yang kita ketahui itu akan diumumkan juga pada orang lain. Tidak hanya kepada murid-murid, tidak hanya kepada orang yang datang ke dalam rumah itu, tetapi juga diberitahukan kepada banyak orang di luar. Dikatakan di situ, diumumkan. Yang kedua, pada bagian kedua, karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Gereja Katolik di dalam liturgi atau di misa misalnya, umat diminta untuk mendengarkan sabda dari lektor, dari pastor, atau dari romo dengan cermat. Meskipun di sana disediakan panduan, tetapi umumnya panduan itu semestinya dikesampingkan atau dibaca lebih dahulu sebelum misa dimulai. Sehingga pada saatnya kita mendengar, kita sungguh-sungguh mampu mendengar lektor atau mampu mendengar apa yang dibaca oleh romo di dalam Injil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, perhatikanlah cara kalian mendengar. Orang kadang-kadang mendengar tetapi tidak mengerti. Karena apa? Karena seringkali juga kita mendengar sambil memperhatikan hal-hal di luar itu. Tidak fokus pada apa yang didengar. Seringkali juga kita mendengar lektor membaca, lalu yang kita dengarkan itu lamat-lamat, artinya tidak jelas karena kita memperhatikan kesalahan membaca lektor itu atau ketidakmampuan lektor untuk membaca dengan baik. Juga hal-hal lain yang bisa kita yang terjadi pada saat kita mendengar itu, maka di situ dikatakan perhatikanlah cara kalian mendengar. Apakah sungguh-sungguh ingin mendengar, ingin merasakan, ingin mengambil pesan yang ada di sana dengan benar atau tidak? Karena barang siapa sudah punya akan diberi. Ketika kita sudah mempunyai banyak hal yang kita ketahui, lalu kita akan semakin lama semakin diberi karena kita bisa menyambungkan satu pendengaran lama dengan pendengaran yang baru, satu pemahaman lama dengan pemahaman baru, satu pengertian lama dengan satu pengertian yang baru. Sehingga semakin banyak kita memahami. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Banyak hal yang semu yang ada pada kita, tetapi suatu saat kita pasti akan diambil itu oleh Tuhan ketika kita meninggal. Dan rasanya baik kalau misalnya apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan makna dari pertemuan kita di lingkungan, pertemuan kita di gereja, di dalam mendengarkan sabda itu, kita mampu mengolahnya menjadi sebuah terang yang baik, yang mampu menerangi banyak orang pula. Baik di masyarakat kampung kita, di lingkungan kita, atau di tempat-tempat kerja kita. Nah, itu kiranya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih mampu pula menawarkan, mencerahkan orang dengan nyala api kita. Sekali lagi, orang banyak mengatakan mencerahkan karena dalam keadaan yang kabur supaya menjadi terang benderang, supaya dalam keadaan yang
belum dapat dipahami menjadi paham. Inilah yang perlu kita perhatikan, yang menurut saya semakin lama harus semakin kita pelajari, kita pahami. Semoga kita semua di dalam memberikan pelajaran kepada katekumen kita juga akan semakin padat, kita juga semakin kuat, kita semakin mendalam. Berkah dalam.